Assalamualaikum Sobat YouTube, selamat datang di Rinbun Channel. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih karena selalu mendukung Rinbun Channel. Di video aku kali ini aku mau menanam aneka macam sayuran. Nah, di sini. Jadi nanti di sini saya akan membuat bedengan. Nah, mau tahu bagaimana prosesnya? Ikuti videonya sampai selesai ya. Untuk membuat bedengan ini, prosesnya pertama-tama aku menggarpu dulu tanahnya ya. Tujuannya apa? Yaitu kita perlu untuk menggemburkan tanahnya supaya nanti pada saat kita menanam akarnya bisa bebas bergerak di dalam tanah ya. Tekstur tanah kan padat, jadi kita perlu untuk menggemburkannya supaya ada rongga-rongga di mana akar tanaman bisa menembus ke bawah tanah. Seperti itu kira-kira ya. Nah, di sini saya juga mencampurkan postal. Postal ini ya di tempat saya namanya postal. Postal ini berisi campuran kotoran ayam dan juga sekam ya, sekam mentah. Nah, terus kita aduk aja seperti itu supaya tercampur dengan rata. Untuk dua bedengan ini saya juga menambahkan NPK 1616. Jadi berarti 1 kilo dibagi 2. 500 gram untuk bedengan yang satu dan 500 gram lagi untuk bedengan yang satunya lagi, jadi 1 kilo. Nah, ini dia setelah saya memberikan genting ya di pinggirannya supaya tanah postal dan juga pupuknya enggak berserakan ya, intinya supaya rapi aja gitu ya. Sebelum mempersiapkan lahan, sebelumnya saya sudah menyemai beberapa jenis sayuran. Ini ada bayam batik, terus ada bayam merah, tapi bayam merahnya nggak akan aku tanam di bedengan. Kemudian ada sawi pagoda, sawi putih, tomat, kailan ya. Kemudian ada beetroot, kacang kapri, kemudian ada mentimun. Kemudian ada selada, buncis. Nah, kemudian ini untuk kangkungnya aku rendam dulu ya. Kemudian ada pakcoy yang sudah aku rendam juga. Kemudian bayam hijau dan juga wortel. Mari kita tanam. Nah, untuk bagian sebelah sini saya akan tanami bayam hijau sebanyak 3 baris saja. Untuk menanam bayamnya sendiri sangat mudah sekali, tinggal kita taburkan saja benihnya seperti itu. Nah, tiap baris kita isi, kemudian kita tutup lagi dengan tanah. Setelah selesai nanti kita siram. Nah, untuk sebelah sini saya akan memindahkan bibit kailan yang sudah saya semai sebelumnya. Nah, lanjut kita tanam kacang kapri ya. Nah, sudah tinggi dan akarnya juga sudah banyak sekali. Nah, ini dia hasilnya setelah saya pindah tanamkan bibit dan juga menanam sayuran yang lainnya. Setelah 1 hari, 4 hari, 8 hari, setelah hari ke-10 kangkung sudah mulai tinggi sekitar 6 cm. Begitu juga bayam. Hari ke-14 untuk bayam batiknya sudah mulai tinggi karena pindah tanam. Di hari ke-16 ini dia kondisi bedengan gentingku. Di hari ini bayam batiknya sudah bisa
kita panen. Dan hari ini saya akan panen bayam batik. Nah, ini dia bayam batiknya yang akan saya petik hari ini. Nah, kita petik saja, tidak saya cabut ya, biar nanti tumbuh lagi tunas. Nah, di panen perdana ini cukup panen bayam segitu aja, dan ini sisanya segitu lagi. Nah, ini dia di hari ke-19 mentimunku sudah ada buahnya, kecil sekali. Nah, tomatku tingginya baru segitu. Kita intip lagi tanaman yang lainnya. Ini dia untuk kacang kaperinya sudah merambat ya. Kemudian kangkung, sawi putih, robek dimakan belalang, beetroot, kemudian ini ada bayam merah, tumbuh aja tanpa saya tanam. Di hari ke-21, nah alhamdulillah ya, tanamanku, sayuranku ini sudah bertambah tinggi. Untuk kangkung dan bayam hijau kayaknya di usia ke-21 sudah bisa kita panen sih. Nah, kemudian untuk sayuran yang lainnya kondisinya seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk wortelnya sendiri masih sangat pendek. Kemudian kailannya robek dimakan ulat sama belalang. Pakcoynya juga sama, karena enggak saya kasih pestisida. Nah, ini dia sawi pagodanya juga sama. Di hari ke-25 untuk mentimunnya sudah sebesar jempol saya. Kalau mentimun itu sih cepet besar ya, apalagi kalau misalkan kita itu nyiramnya itu banyak gitu kan, karena mentimun itu salah satu sayuran yang memerlukan cukup banyak air. Nah, ini dia kondisi sayuranku yang lainnya. Bisa dilihat ya, tidak terlalu baik, banyak dimakan ulat, belalang, siput juga ada, kemudian wereng juga ada, dan hama yang lainnya lah, pokoknya banyak. Nah, ini dia kacang kapriku, ternyata sudah ada buahnya, alhamdulillah. Nah, ini dia kondisi kebunku, kebun bedengan genting di hari ke-27. Nah, untuk sawi pagoda, kemudian pakcoy dan juga kailan banyak dimakan ulat. Maka dari itu saya cabut biar enggak nyebar ke sayuran yang lainnya, karena saya telat memberikan pestisida. Nah, ini dia mentimunnya sudah sebesar ini. Nah, kita lihat sayuran yang lainnya. Nah, ini untuk sawi putihnya kondisinya seperti itu, beetrootnya juga. Nah, kita pindah lagi ke sebelahnya. Nah, di sini kan tadinya sawi pagoda, saya ganti dengan menanam daun ketumbar. Nah, ini dia kondisi bedengan gentingku setelah ke 30 hari. Sudah tinggi ya untuk kangkung dan juga bayam. Nah, ini untuk mentimunnya alhamdulillah sudah bisa kita panen. Kita tengok lagi ke sebelahnya. Nah, ternyata ini lebih besar, kita panen saja. Nah, ini dia hasil panen mentimunku hari ini.
Keesokan harinya, tepatnya di hari ke-31, hari ini saya mau menanam paprika. Pindah tanam paprika. Semoga aja bisa tumbuh subur di sini. Tumbuh subur dan berbuah seperti itu. Nah, di sini aja. Tadinya kan di sini bekas menanam pakcoy ya. Saya ganti dengan memindah tanamkan paprika. Nah, seperti itu ya, jadi akarnya tidak keganggu. Oh iya teman-teman, kalau misalkan ada rumput jangan dibuang, kita kubur saja supaya bisa menjadi pupuk ya untuk tanaman kita. Ini pertama kalinya aku tanam paprika, mudah-mudahan bisa subur dan berbuah juga. Nah, kita pindahkan pohon paprikanya yang satunya lagi di sebelah sini. Caranya hampir sama dengan tadi ya. Nah, selesai juga kita pindah tanam paprika, mudah-mudahan bisa subur dan berbuah. Selain menanam paprika, saya juga menanam terong. Untuk terongnya sendiri di sebelah sini sudah saya pindahkan tadi. Update di hari ke-32 bedengan genting. Nah, ini dia, mentimunku sudah ada yang besar lagi dan sekarang waktunya kita panen lagi. Nah, ini besar sekali ya, dan alhamdulillah sehat. Nah, ini dia panenku hari ini. Selain aku petik mentimun, aku petik juga kangkung. Nah, cukuplah segitu. Nah, ini dia di hari ke-38. Kita tengok lobak. Daunnya robek sih, tapi alhamdulillah ini umbinya besar ya. Sehat walaupun ya daunnya seperti itu. Kita tengok lagi ke sebelahnya. Nah, ini dia untuk sawi putihnya. Kondisinya seperti itu, membusuk, ternyata kena bakteri. Ya, begitulah yang namanya menanam, tidak selalu mulus, selalu ada kegagalan, kena hama, kena bakteri. Nah, ini dia untuk bayamnya juga dimakan belalang, karena memang tidak saya kasih pestisida apapun, saya biarkan saja secara organik gitu. Nah, ini dia mentimunku yang sengaja tidak aku petik untuk aku jadikan bibit. Kita tengok lagi sayuran di sebelahnya. Nah, ini dia kondisi tomatku, belum ada bunga. Biasanya usia panen tomat itu setelah 3 bulan. Nah, ini untuk kacang edamame dan juga pare ya, pohon pare ini sudah ada buahnya, walaupun ya masih sangat kecil. Semoga bisa tumbuh sehat. Update di hari ke-41, kondisi pohon mentimunku seperti itu, sudah sampai atas ya buahnya. Nah, ini untuk yang lainnya, berhubung ada yang besar, mentimunnya saya panen lagi. Ini panen yang kesekian kalinya, kadang saya video, kadang juga enggak. Update di hari ke-45. Nah, untuk bayamnya yang di sebelah sana sudah saya cabut. Sebenarnya sih masih bisa tumbuh tunas kalau misalkan kita panennya dengan cara dipotong, tapi karena makanan kelinciku sudah habis dan aku hari ini tidak ngarit karena lagi malas ngarit, makanya saya
asik makan bayam saja gitu. Nah, ini dia kondisi sayuranku yang lainnya di hari ke-45. Lanjut ke sebelah sini. Nah, ini dia kangkungnya. Saya cicil panen, tapi kadang suka lupa untuk saya video. Nah, ini dia lobaknya. Daunnya sudah benar-benar banyak kena ulat dan sobek-sobek. Tapi ya umbinya besar juga ya. Tapi belum saatnya kita panen. Nah, hari ini juga saya mau tanam kangkung. Tapi sebelumnya saya ganti baju dulu karena saya mau kotor-kotoran. Dan jangan lupa pakai sarung tangan juga. Nah, ini dia wortelku sudah setinggi itu ya. Sekalian aku cabutin juga rumput-rumput liarnya. Nah, kebetulan aku nemu pohon kemangi juga nih, padahal enggak saya tanam. Kita pindahkan saja supaya bisa tumbuh subur. Nah, aku pindahkan di sebelah sini dekat pohon terong ya, dan juga paprika. Perawatan pohon kemangi sangat mudah sih sebenarnya, mudah tumbuh. Bisa dibilang nggak pernah kena hama juga. Nah, kita lanjut di sini ya, di sebelah sini. Saya mau tanam kangkung. Update di hari ke-53, ini dia kondisi sayuranku di bedengan genting. Nah, untuk pohon mentimunnya sudah saya bersihkan karena sudah tidak produktif lagi. Kemudian ini untuk pohon parenya sudah mulai ada buahnya. Nah, jadi itu dia kondisi kebunku selama 53 hari. Jadi selama 53 hari ini di bedengan gentingku aku bisa panen mentimun, bayam hijau, bayam batik, dan juga kangkung dan selada yang lupa aku video. Tunggu update-nya di video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Rinbun, mari berkebun.